selamat sore. Halo, halo, Saya ketemu halo. dengan Pak Henry atau Pak Iya, Rusli ya, Pak? panggil Pak panggil aja Henry ya? Henry, nggak apa-apa lah, Henry aja Oke, juga oke. selamat sore Pak Henry. Sore, Saya sore. Kevin, yang hari ini akan mewakili suara teman-teman yang ingin belajar mengenai topiknya the on-demand economy during desperate times. Nah, ini saya juga Ya, baru dengar nih Pak Henry, the on-demand economy itu gimana maksudnya? Nah, mungkin hmm, sambil nanti langsung aja Pak dijelaskan masuk ke dalam materinya, karena saya yakin teman-teman udah nggak sabar banget melihat materi yang luar biasa dari Bapak. Waktu dan tempat boleh, saya boleh. persilakan Pak. Boleh, mungkin sebelum saya ngomong tentang on demand, saya jelasin sedikit aja ya. Sebenarnya on demand itu udah banyak sih di mana-mana ya. Mungkin ada yang pernah dengar Airbnb atau namanya Gojek, Grab itu juga mereka on demand. Artinya seperti namanya sendiri, on demand itu adalah di mana eh, peluang demand itu tercipta kalau pas lagi ada supply-nya tercipta pas lagi ada demand-nya. Jadi kalau tidak terpakai bisa dipakai gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, dalam kasus kita di Travelio ini on demand ini kita menawarkan pilihan sewa apartemen. Kan banyak apartemen disewakan kosong, banyak orang yang beli apartemen mau disewakan tapi belum dapat penghuninya. Sedangkan kita tahu ada ratusan ribu unit apartemen di Indonesia, mereka banyak yang kosong gitu. Itu historinya sedikit tentang on demand. Mungkin saya akan langsung lanjut ya ke screen-nya ya. Ini screen-nya ini, presentasi ini akan saya mulai dengan sedikit history tentang Travelio. Kita mulai itu dari tahun 2015. Nah, di sini nanti ada sejarahnya sedikit, berapa kali sih Travelio pivot. Pivot artinya adalah kita ganti bisnis model. Kenapa ganti? Nanti saya jelasin juga deh di presentasinya. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi 2015 itu kita mulai Travelio, kalau mungkin yang pernah dengar dulunya 2015 sudah berkecimpung di dunia startup lama atau mungkin suka jalan-jalan zaman dulu. Dari dulu di 2015 itu kita mulainya hotel listing marketplace. Dulu cuma ada namanya Agoda, Booking.com. Dulu Traveloka aja 2015 baru mulai hotel tuh di akhir tahunnya. Tiket.com juga ada waktu itu. Nah, jadi masih sedikit banget playernya waktu itu 2015. Nah, Travelio muncul di saat itu sebagai salah satu pelopor OTA, online travel agent, untuk hotel. Bisa dibilang nggak ada tiket pesawat, kita nggak bermain tiket pesawat. Itu kita di sana mulai dengan namanya itu hotel bisa ditawar waktu itu. Nah, itu 2015. Mungkin fast forward sedikit ke 2016, kita ganti bisnis model, kita rubah ke RTR, Ready to Rent. Apa itu? Ntar saya jelasin lebih detail lagi. Fokusnya di rumah, apartemen, dan villa. Nah, 2017 akhirnya kita munculkan sewa apartemen bisnis model terbaru ini. Dan akhirnya itu yang sampai sekarang berjalan cukup bagus sampai sekarang. Oke, kita go through detailnya di 2015 ya. 2015 itu kita mulai itu yang tadi saya bilang hotel bisa ditawar. Kita dapat inspirasi dari mana sih waktu itu? Inspirasinya saya dapat dari Priceline waktu itu. Jadi sedikit history, saya waktu itu pulang dari sekolah, sempat kerja di Amerika, akhirnya pulang sampai di Jakarta tuh di 2010 akhir, 2011. Akhirnya saya mulai dengan uh, bisnis custom software ya, bisa dibilang custom software itu adalah bisnis untuk bikin software apa aja sih intinya, basically untuk SME lah. Kita fokus waktu itu ada orang butuh software buat inventory, kita buatin. Ada orang software buat timetable, kita juga bisa. Ada juga software untuk hotel. Nah, kebetulan di saat itu ada klien kita yang fokus di hotel untuk bikin software untuk property manajemennya hotel. Nah, di situ saya ngelihat investor tersebut juga akhirnya lagi mencari startup yang mau diinvest. Nah, waktu itu bermodal dengan idenya, saya pitching ke mereka, kebetulan client/investor, itu Priceline, saya inspired by Priceline. Nah, Priceline itu besar banget ya di dunia sebenarnya. Mungkin nggak banyak yang tahu. Booking.com, Agoda itu semua part of Priceline.com. Nah, Priceline itu awalnya, Priceline.com itu is the biggest, bisa dibilang holding company untuk travel OTA ya di dunia. Nah, itu mereka ada namanya, kalian bisa nawar hotel, misalnya budget saya cuman 300-400 ribu nih di daerah Seminyak misalnya, bisa dapat hotel apa sih? Saya maunya bintang 4. Nanti hotelnya Priceline itu dia sistemnya akan mencari hotel yang sesuai dengan budget kita. Nah, tapi
hotelnya kita nggak tahu apa, sampai kita udah bayar, sekitar beberapa waktu kemudian akan dikasih tahu, mungkin sekitar sehari waktu itu kalau nggak salah. Jadi, di Priceline ini banyak orang yang lumayan, suka sih waktu itu bisa dibilang. Karena lumayan unik ya, dapatnya kayak kucing dalam karung, cuman hasilnya bagus lah bisa dibilang. Eee, Dapatnya bintang 4, kadang bisa dapat bintang 5 dengan budgetnya murah sekali. Nah, di situ kita melihat, saya melihat sih waktu itu, oh ini ada peluang nih yang belum ada di Indonesia. Dia orang sebutnya price and OPEC business model. Nah, apakah kita mirip waktu Travelio luncurnya mirip seperti itu? Nggak 100% mirip sih. Waktu itu kita mulai dengan, namanya hotel bisa ditawar. Nah, di dunia hotel ini, perhotelan ini ada namanya tuh, eee, bisa dibilang ada namanya itu rate parity ya, ini saya briefly aja. Semua semua price itu harus sama harganya di semua OTA, di semua channel, itu ada namanya, makanya kita luncurkan Travelio dengan seperti itu. Nah, di mana waktu itu Travelio muncul dengan masukin harganya berapa, nanti kita kasih tahu ke hotelnya, bisa ditawar, ada si A mau nginep nih di hotelnya dia, dengan budget 300.000 mau diterima nggak? Kalau diterima entar dapat. Jadi kita muncul sebagai itu. Nah, waktu itu baru seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini hanya terdapat beberapa international OTA, baru ada Agoda, Booking.com, Agoda waktu itu paling besar, OTA lokal baru aja mulai untuk hotel bisnis. Nah, berjalan waktu setahun, setahun setengah lah hampir, kita realize nih, traksi penjualan kamarnya bagus. Namun semua OTA itu, online travel agent ya, menjual produk yang sama. Misalnya kita beli kamar hotel nginep di, eee, Traveloka atau di Tiket.com atau di mana gitu, atau di Booking.com atau Agoda, kan hotelnya sama juga kan, nggak ada bedanya, yang hanya differentiate hanya harganya saja gitu. Nah jadi, kita ngelihat di sini kalau perang harga tidak bagus ya, karena cuman berandalkan, eee, hanya harga, nggak ada produk yang dijual lagi, itu nggak ada value yang diberikan oleh nggak ada value yang diberikan oleh, consumer kita. Jadi bisa dibilang nggak ada customer loyalty ya, karena hari ini si A yang lebih murah saya beli sama si A, besok si B yang lebih murah saya beli sama si B. Nah, jadi, dengan reason ini yang nomor 3 perang harga ini menyebabkan kami melihat reflect diri sendiri, wah ini nggak bagus nih. Apalagi runway kita juga kecil banget. Runway itu artinya apa sih? Kalau di bisnis startup itu ada namanya runway juga ya. Karena bisnis startup itu fokus pertamanya adalah growth. Nah, growth itu artinya apa? Ada pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis itu nomor satu priority-nya. Nah, biasanya kalau dengan pertumbuhan bisnis itu berbanding terbalik dengan keuntungan atau profitability. Biasanya mereka nggak forgo mereka forgo, eee profitability for the sake of growth lah gitu. Jadi profitnya nggak diperhatikan, kita fokus untuk perkembangan bisnis, di mana pasti rugi tiap bulannya. Dan waktu itu kebetulan Travelio di kami tuh, wah sudah lumayan, eee, borderline ya, hanya tinggal 2 bulan lagi bisa bankrupt gitu, bisa dibilang, bisa tutup lah, karena kita perang harga juga dan segala macam. Nah, akhirnya kita lihat kita juga mau funding kan, kita mau fundraising, di startup itu fundraising. Nah, kita berusaha untuk pivot di sini. Kita menjadi bisnis model yang, ready to rent. Apa sih itu sebenarnya ready to rent? Kita ngelihat, oh hotel kan udah banyak banget yang jualan. Nah, akhirnya sekarang kita fokus deh, kita jualan villa, apartemen, guest house, fokus ke bidang yang itu. Nah, ini sangat sulit keadaan waktu itu karena, kita lagi pivot itu kan berubah bisnis model. Nah, kita mau pivot dan juga kita lagi mau fundraising. Fundraising ya istilahnya adalah kita lagi mencari investor untuk, masuk ke, kita punya perusahaan ya untuk menanamkan modal di perusahaan kita. Nah, di situ kita melihat, eee, banyak banget tantangannya karena siapa yang mau invest di company yang lagi mencari jati diri? Karena bisa dibilang seperti itu kan, mau merubah bisnis model berarti mencari jati diri yang baru. Sangat-sangat tough banget keadaannya, itu bisa dibilang masa terberat Travelio, selama ya perjuangan kami lah sampai saat ini. Jadi, kita ngerubah akhirnya villa, guest house, dan apartemen. Tapi, thank God kita akhirnya berhasil untuk mendapatkan pendanaan waktu itu, oleh Gopi Partners kebetulan pertama waktu itu. Nah, di situ kita akhirnya pindah ke, fokus di villa, guest house, dan apartemen. Kenapa sih kita pilih villa, guest house, dan apartemen waktu itu? Karena belum banyak. Again, kita nge-reflect dengan pengalaman kita bermain di bisnis hotel. Bermain di bisnis hotel itu banyak sekali semua orang yang menjual barang yang sama kan.
Nah, kalau di sini tidak banyak gitu, karena masih dikit bisa dibilang. Akhirnya kita coba nih masuk ke bisnis yang ini. Terus apa yang terjadi sih di 2000 ini sebenarnya sampai 2016 akhir lah ya. Banyak sebenarnya yang mau cari apartemen untuk sewa harian, bulanan, banyak juga. Cuman masalahnya adalah, di 2016 akhir sampai akhir 2016 deh ini bisa dibilang dari bulan 8 ya sekitar. Nah ini, eee, pasar tidak merespon RTR dengan begitu baik. Kenapa? Karena rata-rata, masyarakat nih nggak percaya gitu, saya tinggal di apartemen si A, ini apartemennya ada atau enggak? Bersih atau enggak? Habis itu beneran ada nggak? Aman nggak? Semuanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul di, konsumer-konsumer kami. Contohnya di Airbnb Indonesia yang lebih populer di daerah wisata Bali, Bandung, Yogyakarta. Biasanya itu mereka dikelola oleh profesional, bukan oleh individual. Nah, kalau bisa dibilang, kalau profesional kan ada brand-nya, biasa orang lebih percaya. Nah, itu kita ngelihat tuh, akhirnya RTR ini meskipun kita rubah, tidak berjalan begitu baik. Hanya begitu-begitu aja, tidak kemana-mana gitu. Karena ya, nomor satu itu, rasa tidak percaya, kurang rasa saling percaya lah, antara pemilik dan penyewa properti di Indonesia. Akhirnya, kita ngelihat nih, masih juga mencari jati diri. Kita ngelihat di 2017, di awal itu, persiapan dari 2016 Desember ini, saya ingat, itu, kita melihat fokus, kenapa kita nggak manage propertinya? Kalau mereka nggak percaya, kenapa kita nggak manage aja? Kita mencoba, menghadirkan rasa kepercayaan itulah terhadap konsumer kita. Akhirnya kita, buat namanya property management. Property management tuh artinya apa sih? Sebenarnya bisnis modelnya simpel ya. Kita bekerja sama dengan pemilik properti, dengan developer juga, kita bantu mereka listing, kita juga check in, check out, kita bersihin semua, kita make sure unitnya ready buat untuk ditinggali. Itu basically kita yang lakukan itu. Kita juga memastikan semua apartemennya sudah di-furnish waktu itu. Basically kalau orang mau tinggal, sudah lengkap lah, nggak perlu, bawa barang-barang sendiri, intinya seperti itu. Nah, ternyata waktu mulai itu cuman ada sekitar 5 atau 10 unit ya, tapi respon pasarnya sangat baik. Potensinya kita lihat pertumbuhannya sangat tinggi waktu itu. Nah, di situ akhirnya kita double down. Waktu itu pertama kali yang mulai masuk unit ke kita juga banyak banget unit yang, karyawan-karyawan Travelio, orang tuanya punya unit masukin di kita. Kita masih mulai dengan awal seperti itu. Nah, di situ kita ngelihat, sangat baik, malah akhirnya kita double down, kita fokus on TPM itu, Travelio Property Management, yang ya itu besar sampai sekarang. Nah, ini sekarang kita ngomongin tentang Travelio-nya, property management. Waktu awal-awal itu, kita di 2017 kita cuma ada 300, unit ya. Kita mulai dengan sewa harian waktu itu. Kita belum main bulanan waktu itu. Kita fokus on hospitality dan tourism. Nah, di situ itu kita, karena harian, tapi bedanya apa sih sama hotel? Kita ngelihat karakter sesuatu yang sama di sini nih, yang cukup unik. Kalau di hotel rata-rata orang mau tinggal di hotel karena mereka biasanya individual traveler atau 1 atau 2 orang lah. Terus biasanya kalau di hotel, mereka nggak bisa masak ya, biasa makan di luar. Nah, banyak kita ngeliat atraksi yang bagus ini terjadi di Travelio punya, properti, kenapa? Ya itu mereka mau masak. Nah, ini satu yang di hotel-hotel waktu itu nggak punya ya, karena begitu masak pasti alarm langsung bunyi kan. Nah, jadi di Travelio ini kita ngelihat, kita hadirkan itu, ternyata atraksi masyarakatnya, konsumer itu sendiri melihat, "Oh, di Travelio bisa masak, harganya pun lebih murah. Sewa apartemen 2 kamar bisa dihuni oleh 4 orang dengan harga cukup bersaing." Jadi ini sama hotel sebenarnya nggak saingan kita. Kita beda market bisa dibilang ya. Kita stay-nya lebih lama dan juga orangnya jumlahnya lebih banyak dengan harga yang lebih, bisa dibilang lebih kompetitif lah harga dibanding sama hotel. Jadi memang beda market, akhirnya kita mulai dengan sewa harian. Lalu sekitar 6, 7 bulan kemudian kita mulai, eee, masuk ke bisnis yang lebih long term, yaitu bulanan. Nah, waktu bulanan ini kita ngelihat, wah traksinya pertama lumayan banget nih, sangat-sangat bagus karena sekarang bulanan ini market yang bisa dibilang core driver kita ya, bukan hanya harian. Nanti akan saya jelaskan kenapa bulanan ini salah satu eee, key driver di company kita. Nah, sewa bulanan ini artinya apa? Kenapa kita luncurkan? Waktu itu saya melihat, potensinya sangat besar di bulanan juga. Karena apa? Karena setiap orang mau, sewa apartemen harus komunikasi dengan property agent, yang di mana property agent komunikasi dengan property agent, nanya dengan beberapa orang, nego harga.
harga tidak transparan, masalah kepercayaan juga, itu jadi suatu challenges ya bagi bagi konsumer-konsumer yang mau mencari gitu, penyewa-penyewa itu. Akhirnya kita hadirkan nih di mana nggak perlu ketemu dengan property agent, harga sudah ada, bisa online, bisa lihat 360 juga, ada fotonya, ada gambarnya, ada videonya, bisa lihat apartemen tersebut. Nah, di situ kita lihat traksinya sangat bagus, di mana next slide ini kita berhasil meraih pendanaan Serie A. Serie A itu kebetulan di sini Indogen Capital juga masuk sebagai salah satu investor kita. Akhirnya kita fokus membesarkan TPM ini dengan harian, bulanan, pada produk-produk kita ya, akuisisi terutama. Kita mau memperbanyak properti-properti yang kita manage. Nah, properti yang kita manage ini sebenarnya semua eksklusif nih. Jadi bisa dibilang semua properti ini yang lihat di Travelio nggak bisa diketemuin lagi di tempat lain, bisa dibilang gitu. Jadi kita fokus on control of the supply gitu. Nah, kenapa kita mau fokus on control of the supply? Karena ini balik lagi ke pengalaman kita waktu bermain di Travelio versi hotel waktu itu. Nah, Travelio versi hotel pertama itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, semua menjual barang yang sama. Siapapun bisa menjual kamar itu. Malah saya pribadi pun juga bisa menjual kamar hotel kalau saya beli vouchernya, bisa aja. Nah, sangat-sangat berat kalau kita bermain di demand generator. Kita berasanya seperti itu, merasa seperti itu. Jadi pas pivot ini kita mau make sure kita control the supply. Jadi kita ada barrier of entry yang lebih tinggi dibandingin bermain di demand. Karena bermain di demand itu secara bisnis model semua orang bisa masuk dengan budget marketing yang besar. Tadinya Agoda nomor 1, lalu Traveloka menyusul dengan cepat, gitu kan. Jadi gampang tergantikan karena barangnya siapapun bisa menjual. Nah, kalau di Travelio yang sekarang TPM ini, Travelio Property Management, nggak gampang karena properti yang kita manage ini semuanya sudah eksklusif kita manage. Nggak semua player bisa masuk untuk mengambil dengan mudah. Bukan artinya bulletproof, tapi jauh lebih susah dan begitu kita control the supply, it's harder for other people to come in lah, intinya seperti itu. Nah, jadi kita tahu nih, kita mau fokus on the supply, kita mau akuisisi unit lebih banyak, kita juga mau kembangkan produk, akhirnya kita juga kita melebarkan sayap ke sewa tahunan juga. Dengan dengan tentunya ada sedikit angle-angle marketing dan angle-angle kemudahan yang kita tawarkan kepada konsumer kita. Nah, contohnya salah satunya mau sewa apartemen sekarang kalau di Indonesia kan biasa harus bayar 6 bulan, 1 tahun di muka kan, dengan biaya sangat berat. Di kita nggak perlu credit card, nggak perlu ada approval, bisa bayar per bulan gitu. Jadi jauh lebih mudah dan nggak perlu kontak-kontak offline lagi, jauh lebih mudah. Nah, selama 2018 kita melihat pertumbuhan yang sangat fantastis, yaitu kita mengelola 5 kali dari jumlah yang kita awal di 2017 yaitu 300 unit, kita akhirnya berhasil di lebih besar daripada 1.500 unit di tahun 2018. Nah, semuanya ini kita kontrol supply eksklusif, yang tadi saya bilang tidak bisa di tempat lain lagi. Nah, fast forward ke 2019, akhirnya kita dipimpin oleh yaitu Gobi Partners join lagi, dan juga ada Pavilion Capital, dan juga ada Samsung ya, Samsung Ventures juga ikut masuk ke perusahaan kita. Ini baru terjadi di akhir 2019 kemarin. Jadi Travelio adalah perusahaan kedua di Asia Tenggara yang diinvest oleh Samsung selain Gojek yang pertama. Jadi kita cukup bangga, cukup happy lah waktu itu untuk mendapatkan acknowledgement dari nama-nama besar itu. Pavilion Capital juga one of the biggest, di back oleh Temasek juga, mereka sangat besar juga. Akhirnya yang kita lakukan adalah di 2019 itu kita fokus untuk ekspansi lagi. Kita ke Jabodetabek, kita ke Bandung, kita ke Surabaya, kita juga fokus on long term stay karena kita melihat bulanan dan tahunan ini adalah key driver growth kita. Karena kalau harian marketnya jauh lebih segmented ya, karena banyak kompetitor dengan secara tidak langsung dan tidak langsung dengan guest house, hotel-hotel, atau juga mungkin apartemen yang dikelola oleh kompetitor lainnya. Jadi bisa dibilang di 2019 ini Travelio sudah basically make sure kalau kita on the right spot lah. Makanya kita membesarkan ke ekspansi ke beberapa daerah dan juga membesarkan core produk kita. Nah,
di 2019 ini yang tadi saya bilang make sure untuk keeping our traction ini maksudnya apa sih? Di company traction ini adalah basically pertumbuhan lah ya, pertumbuhan dan juga perjalanannya seperti apa gitu. Traction-nya bagus nggak? Growth-nya bagus nggak? Kita akhirnya sudah manage 3.500 plus listing di kita, total unitnya mungkin sekitar hampir 5.000 unit lebih yang di kita. Akhirnya kita growth 4 kali dari 2018 ke dari 2019. Kita juga udah ada balance between dari short term dan juga long term kita, yaitu artinya bisnis yang tadi bulanan di startnya 6 bulan setelah kita pivot, itu akhirnya sudah secara omset sudah hampir 50% dari total omset generated dari sewa long term. Long term itu bulanan 1 bulan ke atas sampai setahun. Nah, occupancy rate kita juga cukup bagus. Kalau occupancy rate ini di hotel atau di term-term hotel ini adalah tingkat hunian. Tingkat hunian itu berapa persen? Kalau average hotel di Jakarta, di Indonesia ya, terutama itu sekitar 50%-an, 52, 53%. Jadi kita bisa bilang on par lah. Apa yang kita lakukan di Travelio ini sudah on par dengan industri standarnya, bisa dibilang dengan data-data yang sudah ada sekarang. Nah, ini sangat bisa dibilang sangat suatu achievement yang sangat bagus untuk kita di tahun 2019. Nah, kita hoping to replicate lagi di 2020 lagi dengan growth minimum 3 sampai 4 kali lagi. Tapi kita tahu sendiri ya, di 2020 ini bukan tahun yang baik untuk bagi semua bisnis ya. Mungkin ada bisnis yang take off juga. Namun in general apalagi travel industry pariwisata itu ke impact sangat-sangat besar. Nah, saya akan jelaskan sedikit sih on-demand ekonomi ini gimana terimpactnya especially di Travelio dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, gimana efeknya ke kita. Nah, kita bisa lihat pertama kali kalau secara pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun ini, kita masih 3 kali. Namun trennya agak menurun sedikit ya. Nah, Indonesia pariwisata di Maret itu langsung turun. Okupansi hotel saya dengar ada yang turun 80-90%, malah ada yang tutup total. Penurunan sewa harian juga terjadi di kita 30% di bulan Maret. Karena harian biasa banyak traveler ya. Sekarang nggak ada traveler. Lalu di bulan April turun lebih besar lagi, malah mungkin hampir lebih dari 70% hampir waktu itu di April. Dan beberapa kompetitor lokal juga banyak yang tutup akhirnya secara permanen dan sementara, ada juga yang permanen. Nah, namun di Maret ini, kan kalau kita ingat Maret ini itu dimulai pertama kasusnya COVID ya, di-announce di public. Nah, itu yang jadi core driver kita, ternyata penyelamat kita bisa dibilang, itu bulanan, bisa dibilang. Jadi bulanan itu sewa bulanan. Sewa bulanan itu ternyata banyak sekali di bulan Maret itu, bisa dibilang kita all time high waktu itu. Jadi tidak disangka lah bisa dibilang industri hariannya, sewa hariannya turun sedemikian rupa, namun sewa bulanannya sangat-sangat bagus, traksinya sangat-sangat tinggi. Nah, akhirnya kita melihat, wah, kita sangat beruntung kita punya bisnis model itu yang di mana sebenarnya kita mulai dengan harian, malah penyelamat kita adalah bulanan gitu. Nah, jadi performa sewa bulanan aja sampai sekarang masih sangat-sangat bagus. Dan dengan adanya new normal, kita sudah melihat sedikit recovery dari sewa harian juga. Yang tadinya turun 60-70%, sekarang sudah mulai recover, overall turun sekitar 20-30%. Nah, apa sih yang kita lakukan kemarin untuk minimize impact-nya atau pengaruh dari COVID-19 ini? Kemarin itu kita banyak banget uncertainty ya, banyak banget hal yang tidak kepastian. Jadi yang kita mau lakukan adalah sampai kapan COVID ini akan berlalu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa bilang kalau ini bulan 7, bulan 8 akan selesai, nggak ada yang tahu. Jadi kita memastikan apa yang harus kita lakukan. Kita lumayan beruntung karena kita baru close funding di bulan Desember, November tahun lalu. Jadi masih runway, kalau yang tadi saya bilang di awal, runway-nya itu masih panjang sekali. Jadi sangat-sangat aman Travelio. Cuman yang kita mau lakukan adalah kita nggak mau dong ya nunggu aja sampai nggak kemana-mana, nunggu aja sampai mati misalnya gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau tetap bisa grow, kita mau tetap bisa ada growth story-nya itulah.
Jadi kita lakukan adalah kita making sure kita melakukan efisiensi, kita making sure produktivitas karyawan juga tetap terjaga karena kita tahu semua melakukan work from home ya, WFH waktu itu. Jadi kita mau make sure gimana nih orang-orang, karyawan kita terutama bisa, eee, tetap produktif, itu kita lakukan. Terus yang kedua, kita juga melihat komponen pengeluaran perusahaan. Komponen pengeluaran perusahaan ini kita melihat apa sih cost-cost yang tidak dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kita kurangi atau malah mungkin kita hapus. Nah, dan juga kita melakukan beberapa kepuasan dan keamanan pelanggan ya. Ya kita tahu Travelio belum perfect, banyak banget kekurangannya, kita selalu mau make sure we deliver the best. Tapi itu dilakukan lebih lagi di saat-saat lagi pandemi seperti ini, di saat lagi downturn kali ini. Karena customer retention, customer yang sudah stay di kita berulang kali, itu adalah customer terpenting kita. Jadi itu yang kita lakukan. Kita juga make sure sanitasi pada unit semua segala, masker juga kita sediakan dan sarung tangan untuk tim housekeeper kita yang membersihkan unit tersebut. Biar, konsumer juga berasa aman di unit, kita. Eee Lalu apa sih yang kita lakukan di, bisnis, kita lakukan di pandemi ini, apa yang kita lakukan selain, pengurangan biaya di atas, ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Kita melihat e-groceries waktu itu sangat-sangat naik ya, kalau lihat traksinya ada beberapa industry research, di bulan work from home itu semua orang tidak keluar dari rumah, banyak stay di rumah, even until now juga masih banyak. Jadi kita luncurkan namanya Travelio Mart. Jadi Travelio Mart apa sih yang kita lakukan? Travelio Mart itu kita bekerja dengan, eee, supplier-supplier, vendor-vendor, habis itu kita pasarkan ke tamu-tamu kita yang tinggal di apartemen yang tadi saya bilang again mereka rata-rata pada masak, jadi ini sangat-sangat bisa dibilang kita ada captive market-nya sendirilah. Nah, kita juga ngelihat ini suatu industri yang sangat besar. Kalau kita ngelihat market size e-groceries diproyeksikan bisa tumbuh besar 2,5x, 2,5 kali sampai 2024. Dan kebiasaan itu tercipta dengan baik ya, yang tadinya nggak biasa belanja online, ke pasar, sekarang jadi terbiasa belanja online. Ya saya pun juga sekarang jadi belanja online terus. Jadi ini memang behavior yang baru tercipta dan kita ngelihat ada momentum yang pas di sini. Jadi kita langsung luncurkan itu dengan bisa dibilang traksi yang cukup bagus. Kita baru berjalan sekitar 2 bulan lah sekarang ya, hampir 2 bulan. Jumlah order jauh di atas perkiraan dengan omset yang lumayan, dibandingkan dengan proyeksi kita di awal. Eee, itu jadi fokus kita selama during pandemi ini. Salah satu fokus kita bisa dibilang. Nah, ini kita luncurkan Travelio ini berapa lama? Nah, Travelio Mart ini kita luncurkan less than 2 minggu. Dari ide ngobrol-ngobrol dengan co-founder, dengan tim, kita luncurkan dengan, bisa dibilang speed ya. Bisa dibilang di sini sebenarnya kelebihan jadi startup tuh apa sih dibandingkan korporasi, besar? Kelebihannya adalah kita harus manfaatkan itu ya. Kelebihan startup itu adalah kita harus bisa bergerak dengan cepat. Karena itulah nilai, bisa dibilang nilai yang paling tinggi daripada, eee, daripada besarnya company itu sendiri. Kecepatan itu nomor satu, bukan uang, bukan, bukan resources aja, tapi yang bisa dibilang speed dan semangatnya. Itu yang saya bilang kenapa startup yang tadinya dari kecil bisa jadi besar. Contohnya seperti Gojek yang tadinya kecil sekarang yang besar banget sudah, valuasinya melampaui beberapa perusahaan besar di Indonesia. Jadi itu yang kita melihat spirit of startup itu sangat-sangat penting. Di sini kita juga akhirnya kita menggunakan that kind of, same mindset untuk bisa luncurkan Travelio Mart, less than 2 weeks. Nah, kita gimana sih bisnis modelnya? Kita luncurkan Travelio Mart dengan platform kita dapat vendor, kita juga melakukan delivery sendiri menggunakan network of housekeeper kita juga dan juga utilize on demand delivery seperti Gojek atau Grab, itu seperti itu. Kita generate revenue dengan profit sharing, ini bisnis modelnya cukup straightforward ya, dengan, tapi yang saya mau highlight di sini adalah, di mana kita bisa luncurkan produk ini in less than 2 weeks lah, bisa dibilang itu adalah highlight dan itu saya rasa jadi pelajaran
untuk saya sendiri, untuk tim saya sendiri, untuk make sure we have the same mindset going forward juga. Oke, next-nya di strategi ini balik lagi, apa sih kita lakukan dalam less than 1 bulan. Bulan Maret itu impact-nya masih belum kerasa. Begitu masuk bulan April, langsung turun banyak sekali. Dari tadi saya bilang harian turun 60-70%, omset juga turun banyak sekali, 30-40%. Nah, yang tadi saya bilang cost cutting, productivity, kita juga mengurangi marketing-marketing above the line ya, ATL. Kenapa? Karena ya semua stay at home ya, rata-rata ATL itu banyak yang di billboard, contohnya seperti itu kita kurang-kurangi. Kita juga meninjauan kembali seluruh cost item. Nah, ini semua nih 1, 2, 3 ini, cost cutting, protecting stakeholders, kita lakukan less than 1 bulan. Karena the longer we do this, ini akan berkepanjangan gitu. Kita kan nggak akan tahu nggak akan tahu sampai kapan ini akan berakhir. Jadi meskipun kita baru fundraise, masih banyak runway, tapi kita tetap berpikir kita nggak mau spend, bisa dibilang silly money lah ya, kita nggak mau spend unnecessary cost dengan cara biarin aja sampai ntar recover sendiri, kita nggak mau seperti itu, attitude itu yang kita nggak mau punya gitu. Nah, kita di sini kita protect semua stakeholders-nya, kita juga sanitasi semua unit kantor, kita juga jalanin WFH yang tadi saya bilang, penggunaan masker dan segala protokolnya kita juga terapkan, dan juga kita lakukan dengan kita sebenarnya luncurkan dua produk baru sih di masa pandemi itu kemarin. Satu itu yang tadi Travelio Mart, yang kedua adalah sebenarnya kita juga luncurkan jasa disinfektan. Meskipun jasa disinfektan itu sedikit lebih niche ya, karena itu bukan consumer ya, bukan B2C, tapi lebih ke B2B kalau disinfektan itu. Itu kita juga luncurkan juga. Ini saya nggak mention di sini, tapi itu juga kita luncurkan 2 inisiatif, satu Travelio Mart dan juga di jasa disinfektan, Travelio disinfektan service itu. Nah, jadi di sini fokus kita apa sih yang kita lihat going forward ke depan ini dengan masa pandemi masih di bayang-bayang pandemi seperti ini. Fokus kita adalah nomor 1, kita nggak mau hilang fokus. Fokusnya tetap nomor 1 adalah di Travelio core produknya, yaitu sewa harian, mingguan, bulanan, juga tahunan. Nah, sewa bulanan ini yang tadi saya bilang jadi key driver ini tetap menjadi priority nomor 1 kita. Nah, lalu dibarengi oleh ancillary revenues kita. Misalnya contohnya apa sih dengan services yang kita provide. Contohnya cleaning service yang kita provide, itu jadi additional income buat kita. Travelio Mart itu juga salah satu new initiative yang kita lakukan. Nah, itu semua kita mau memastikan kita akan fokusin selama setahun ini. Yang tadinya kita proyeksikan tahun ini 3-4 kali lipat, mungkin kita nggak akan hit sampai 3-4 kali lipat tahun ini. Tapi yang kita harapkan adalah kita at least ada growth compare to last year. Ataupun minimum sama lah, paling sedikit juga jeleknya. Dan saya yakin ke depannya ini perkembangannya akan membaik ya. Ini sudah bisa dilihat dengan adanya new normal aja sudah jauh membaik. Overall kita turun sekitar 30%, 20%, yang tadinya turun sampai 70% untuk harian, sekarang sudah turun jauh lebih banyak. Memang butuh waktu, dan saya juga yakin untuk semua bisnis juga akan butuh waktu untuk bisa adapt di situasi ini. Next-nya, ya, ini next-nya mungkin saya summary sedikit di sini. Kita semua Travelio ya, khususnya kita Travelio ini udah ada di mana aja sih platformnya, mungkin bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu. Ini kita udah ada di websitenya, travelio.com, juga ada di iOS dan Android-nya. Oh, ini saya mention di sini nih, disinfectant service. Nah, jadi di sini kita ada beberapa produk, satu core produk, 2 ancillary supporting revenue. Di sini Travelio ini going forward kita aim untuk di masa pandemi ini kita aim minimum ya kita bisa maintain dan juga bisa grow. Ya kalau bisa kita bisa grow 2 kali compare to last year. That's the growth. That's the goal sih yang kita mau lakukan. Nah, mungkin saya sedikit touch namanya on demand ya. Sedikit kenapa ini kan sudah selesai presentasinya, saya akan jelaskan sedikit kenapa sih kita mau
bergerak di bidang apartemen sedikit, bukan hanya tadi ya hotel terus ke apartemen nyerempet-nyerempet, tapi kita ngeliat gini, banyak yang nggak aware Indonesia ini sebenarnya kita undersupply kan dari segi rumah housing. Kita kurang, banyak orang yang belum punya rumah, banyak yang masih kontrak atau nyewa. Tapi yet on the other hand, kalau kita ngelihat um, pertumbuhan apartemen ini di Indonesia sangat-sangat masif, especially di Jabodetabek. Kita ada 400.000, 300, 200 sampai 300.000 lah, 300.000 apartemen, unit apartemen yang ada available. Nah, banyak yang nggak aware, 300.000 unit itu tingkat huniannya atau occupancy rate-nya berapa yang tinggal. Ternyata tingkat huniannya hanya 50%. Nah, itu sangat-sangat masif ya, bisa dibilang sangat-sangat jelek angkanya. Karena apa? Banyak yang beli apartemen, tapi tingkat penjualannya 90% kejual. Tapi yang tinggal hanya 50%, artinya banyak investor. Banyak yang apartemen-apartemen itu kosong, bertahun-tahun kosong, tidak pernah dipakai sama sekali. Hanya sebagai aset saja. Nah, jadi itulah main reason kita pas kita mau pindah ke bisnis model Travelio ini, itu main reason kita kenapa kita mau masuk di sini, karena bisnis modelnya, bisnis industrinya, marketnya sendiri sangat-sangat unik gitu. Di mana semuanya rata-rata kosong. Kalau 50% artinya apa? Satu di antara dua apartemen kita lihat di jalan, gedung-gedung itu, satu antara duanya unitnya kosong. Itu sangat-sangat kacau ya, bisa dibilang. Nah, dari situlah kita melihat potensinya, akhirnya kita luncurkanlah Travelio. Nah, ini dia yang namanya on demand. Yang tadinya memang nggak ada supply-nya, kita create supply-nya, lalu dengan demand yang sudah ada. Yang tadinya mau sewanya harus setahun, 6 bulan, long term sekarang bisa on demand. Mau sehari, 2 hari, mau seminggu, mau sebulan, itu sudah bisa. Itu on demand, itu namanya flexibility. Itulah yang kita bisa dibilang kunci dari pivot kita lah, yang bisa dibilang cukup berhasil. Compare previously yang kita ngomong bermain di demand saja. Jadi mungkin itu sih dari segi on demand poinnya seperti itu. Ya mungkin itu sih dari saya dari segi ini. Mungkin kita bisa go ahead dengan Q&A atau apa ya. Oke, thank you banget Pak Henry sharing-nya. Keren sekali ya, Travelio ternyata banyak pivot dan banyak-banyak hal yang dianalisis tentunya ya sebelum buat produknya. Nah, Hmm. untuk teman-teman, kita udah buka nih untuk sesi Q&A, bisa langsung flooring pertanyaannya di grup Telegram. Langsung aja tanya-tanya, tadi kan mungkin sebelum-sebelumnya bayangannya misalnya pivot startup tuh kayak apa sih? Nah, ini udah ada contohnya nih, mungkin jadi lebih ke trigger lagi, nah bisa langsung sambil nanya lagi, begitu. Oke. Pak ini saya mau nanya nih, maksudnya Boleh, kalau boleh. sekarang kita melihat kondisi begini, kita kan tahu ya startup itu pasti ada yang kita bilang sebagai pemberi dana lah. Nah, Iya, di masa investor ya. seperti ini tuh ya investor, gimana caranya menjaga hubungan lah atau menjaga trust, karena kita kan di-invest kan berarti sebagai pemegang atau pemberi dana kan saya trust, misalkan saya punya dana, Iya, saya mau memberikan ke Pak Henry, berarti kan saya ada trust yang dijalin sebelumnya. Nah itu benar. bagaimana Pak bisa mensiasatinya? Nomor satu sih sebenarnya, apalagi kalau ini ada staging ya, ada stagesnya. Kalau ngomong di seed funding itu atau ngomong di series A atau series B ada seri-serinya ya. Kalau ngomong di seed funding ini terutama adalah seperti yang tadi dibilang sama Kevin ya, itu jadi nomor satu adalah itu kepercayaannya itu gimana di-build-nya. Apalagi mereka kalau di seed funding itu mereka invest di founder-nya. Saya nggak, ide itu satu lah, ide bisa berubah kemana-mana aja. Kapabilitas founder, kepercayaan founder itu nomor satu. Kalau di kami sih, kita sebisa mungkin transparan ya. Transparan dengan apa yang kita berikan ke investor kita. Kalau kita bilang bisa, ya bisa. Kita bilang angkanya segini, yang segini. Kita nggak lebihin 2-3 kali lipat atau naik-naikin supaya mereka ntar kesannya bagus gitu. Itu yang saya ngelihat ada beberapa yang sugar coating gitu. Kita ngomong apa adanya aja. Kalau emang jelek ya jelek, ya bagus gitu. Jadi itu saya rasa
sangat penting untuk diterapin ya. Karena, investor bakal kecewa kalau misalnya nantinya tadinya bilang A, tapi ternyata deliver-nya B, atau ternyata, something different. Itu saya rasa penting, transparansi sih saya rasa. Itu nomor Oke. satu. Apa kalau udah di seri-seri berikutnya, itu mungkin bukan kepercayaan kepada founder lagi, tapi udah termasuk bisnis model dan segala macam ya. Cuman ya nggak akan berubah sih, transparansi di setiap round atau di setiap hubungan antara pemberi dana seperti investor itu sangat-sangat penting. Oke, berarti memang sebenarnya satu kuncinya komunikasi gitu ya. Nah, ini ada nih satu pertanyaan. Mungkin saya bantu bacain ya, Pak ya. Boleh ya. Apa yang Travelio lakukan untuk menolong owner supaya tidak terpuruk dengan kondisi sekarang? Misalnya ada penghematan apa yang bisa dilakukan owner? Nah, ini Hmm. mungkin ke apartemen kali ya sisinya ya. Apartemen harusnya ya, heeh. Di Mhm, kita mhm. sih sebenarnya, di Travelio ini sebenarnya kita, juga sebisa mungkin mau, eee, punya win-win situation ya, di mana nggak cuman Travelio aja yang, untung atau apa. Kalau kita nggak ada sales, kita pun juga nggak akan dapat apa-apa dari, unit-unit itu. Yang kita lakukan sekarang, untuk owner adalah minimize-nya adalah yang nomor satu kita juga banyak melakukan dari Travelio ya, kita banyak melakukan, kasih voucher-voucher, kasih, diskon, yaitu bisa dibilang subsidi oleh Travelio juga. Ada juga yang dengan persetujuan owner, itu yang kita lakukan, bareng-bareng ya. Dan juga kita, bisa dibilang, owner apartemen ini kita juga make sure, saya selalu make sure dengan tim-tim tersebut, misalnya kita kalau setelah udah bersihin, make sure semua listriknya sudah off, seperti itu. Itu yang selalu kita ingatkan. Memang pasti masih ada kejadian yang masih off gini, lupa atau apa, namanya human ya. Cuman itu yang kita make sure SOP-nya semua, berjalan dengan baik. Jadi owner pun juga nggak akan rugi kalau misalnya, listriknya, lampunya masih nyala nih gitu, misalnya setelah tamunya di check out, itu make sure kita juga harus kayak gitu. Kita terus jalanin. Ya tadi untuk mencari, tenan-tenan lagi kita kasih diskon yang atraktif yang subsidi oleh kami. Ada juga yang bareng-bareng dengan owner, karena daripada kosong mending kita turunin harga, masih dapat income kan berdua gitu. Itu sih gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi udah kejawab ya tadi Amelia pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Denny Suryo. Beliau Ya. menanyakan mengapa tidak masuk ke property management ke residensial. Artinya mungkin Residential. ya mungkin seperti townhouse atau perumahan Oh, seperti oke itu. oke. Iya, Mhm, itu sih sebenarnya salah satu yang kita mau lihat akan mungkin ada plan ke depan ya mau masuk. Tapi kemarin kenapa kita mulai dari apartemen dulu ya? Residential sebenarnya juga apartemen termasuk residential sih sebenarnya. Mungkin rumah kali ya kasusnya ya, contohnya ya. iya, Kalau mungkin yang rumah itu kemarin kita karena terbatas resources ya, karena apartemen property management jadi property management itu sangat-sangat lumayan sangat-sangat berat sih bisa karena banyak banget, hal-hal kecil-kecilnya, lampunya mati, AC-nya nggak dingin, toiletnya mungkin mampet atau perlu dibersihin atau ada masalah engineering-engineering lain yang rusak. Nah itu besar banget, tapi kalau di apartemen itu masih banyak, cuman udah dikurangi, sedemikian rupa karena sudah ada building management, sudah ada central system. Nah, kalau mhm, rumah biasanya jauh lebih susah karena ntar kalau atapnya bocor atau apa itu jauh-jauh lebih banyak, potensi, bisa dibilang potensi, bisa dibilang servis yang harus diberikan jauh lebih banyak. Jadi kita belum capable kemarin melakukan itu karena kita terbatas human resources dan juga kalau rumah biasanya jarang yang lebih mau sewa harian karena kita mulai dengan harian. Tapi yes, kita akan mulai masuk, go ahead with managing rumah-rumah juga. Kita sudah ada residential rumah-rumah juga, tipe villa, tapi kita nggak manage, biasanya owner yang manage, kita sudah ada juga. Tapi itu salah satu yang memang roadmap kita untuk melakukan itu sih. oke, oke. Oke, oke. Jadi Pak Denny Suryo tadi nambahin nih, tadi housing residensialnya, Oh, oke, gitu. Jadi iya, pas itu pas banget jawabannya, pas ya, oke. Bang Jadi Henry. ya itu sih sebenarnya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman, ini benar-benar sharing yang luar biasa banget. Banyak banget tadi ilmu yang langsung diserap. Ini saya nggak tahu nih teman-teman, ini malu-malu bertanya karena
ilmunya sudah cukup jelas atau malu-malu nih gitu kan. Atau Mungkin lagi langsung jam tanya ngopi nih aja mungkin. sih, langsung tanya aja nggak apa-apa. Kita kan di sini acaranya sudah semakin sore semakin semangat dan harusnya juga semakin santai gitu kan, gitu. Mhm. Nah, kan saya juga sebenarnya salah satu, pengguna salah satu yang mungkin buat staycation kita pilih. Mhm. Kalau bisa dibilang, poin yang paling plus dari Travelio itu apa sih, Pak? Ya, Kalau saya bilang sih, kita pionir waktu itu, dan nomor satunya adalah kita fleksibel. Terus yang kedua adalah kita eliminate, the needs of ada keribetnya itu ya. Tadinya kalau mau nyewa apartemen harian, sekarang mulai dari mana? Repot. Untuk harian ini ya. Untuk harian, staycation mau sewa apartemen misalnya ada kolam renangnya, bisa sama keluarga, bisa berempat, berlima, berenam. Sekarang mau sewa harian susah nyarinya kan. Mau cari di Google nggak tahu percaya atau enggak. Mau ngomong sama agent, mereka biasa nggak ngurusin harian. Jadi memang mhm, nggak ada di mana. Jadi itu salah satu strong point kita. Di mana kita bisa kombinasi dari harian, bulanan, tahunan juga kita kombinasi jadi satu. Nah itu salah satu kelebihan kita sih yang di mana kompetitor lain mungkin belum punya gitu. Ada yang fokus di tahunan, ada yang fokus di harian gitu. Jadi oke. itu yang saya lihat strong point-nya adalah itu di kita itu. Ya service juga salah satu yang kita berikan meskipun kita selalu masih berusaha meningkatkan service yang kita berikan juga ya. Tapi itu salah satu poin yang kita masih lakukan lah. Oke. Oke oke, udah mulai makin, mengenal Travelio juga ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada dari ini namanya sama kayak saya nih, Ah. Kev Kevin Sanjaya ini pemain bulu tangkis kayaknya ikut kelas ini nih. Oke, dari Kevin Sanjaya, apa yang akan dilakukan Travelio di masa depan? Ini tadi mungkin ada saya jelasin sedikit di Mungkin slide. Heeh. lihat pivotnya mau ke arah-mana lagi mungkin atau seperti Oke. apa? Sebenarnya sih goal-nya sendiri di Mmm, kita mau making sure we are number one di segmen ini ya, di industri sewa menyewa apartemen atau sewa menyewa properti lah bisa dibilang, nggak hanya apartemen saja. Terus, apa sih yang dilakukan lagi ke depannya? Pengennya kita offering-nya itu 360 ya. Jadi basically lengkap, nggak cuman sewa-nyewa aja, tapi juga ada jual beli itu ke depannya. Meskipun kita tahu jual beli mungkin sekarang lagi slow banget ya gara-gara pandemi seperti ini. Tapi itu salah satu kita pengen jadi one stop place untuk semua kebutuhan property investor, property buyer, atau renter itu semua kita jadi satu tempat di situ. Itu adalah goal dari kita seperti itu. Di mana kita bisa membuat suatu platform di mana semuanya sudah all in one lah. Ada next question lagi ya sepertinya. oke oke, mantap banget. Nah, Kevin udah Heeh. jelas ya Kevin ya, sesama Kevin nih, kita harus saling berkomunikasi dengan baik. Oke. Oke next, ada pertanyaan selanjutnya? Ada nih. Kapan rencana mau IPO, Pak? Waduh ini Oh, pertanyaannya untuk berat nih dari Pak IPO Deddy Suryo. iya, ini pertanyaan cukup berat ya. Untuk IPO sih kita untuk apalagi di untuk startup ya. Untuk startup ini IPO sih mungkin itu bisa bilang pinnacle-nya lah, ujungnya gitu. IPO ini sih kita belum ada plan dalam waktu dekat sama sekali ya. Karena kita masih growth stage. Kalau IPO kita jadi terhambat untuk growth stage-nya malah sudah didictate oleh market. Jadi kita masih making sure we are making ourselves itu even bigger ke depannya dalam segi performance ke depan pertumbuhannya sampai di mana kita melihat sudah tidak ada private capital market yang sesuai lagi kita akan go IPO. Tapi saya rasa ini ke depannya masih hitungan tahun ya, nggak akan cepat ya. Kita ngelihat mungkin unicorn di Indonesia aja belum IPO ya, banyak yang masih fokus di udah dekakorn even di private market. Jadi masih lama sih untuk ini. Oke oke oke. Berarti memang masih banyak kerapihan, masih banyak inovasi Mhm, lagi yang harusnya kita tunggu nih dari apa Travelio nih, Pak. Ya. iya, Karena kan tadi kan juga ada rencana ya, Pak, ingin jual beli apartemen juga. Jadi will be fun sih. Dari mmm, sewa sampai bisa beli, keren juga iya sih. itu goal ke depannya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Stefan Wijaya. Apa bisa nih Pak di-share langkah-langkah Travelio dalam melakukan pendekatan kepada pemilik apartemen?
Wah, ini Oh, mungkin oke. cara-cara negosiasinya kepada owner nih, si pemilik apartemen. Iya, pertama kali kalau kita mulai, in general sih kita biasa butuh approach dari referral biasanya pertama kali, dari referral, terus kedua kita juga banyak, ini ada dua ini ya, ada 2 angle ya. Yang pertama, 2 divisi bukan 2 divisi lah, bisa 2 proses. Ya kalau yang pertama itu, gimana cara nge-reach property owner. Property owner itu banyak sih, kita ngelihat waktu dulu kita sempat tahun lalu ya, kita ada ngelakuin billboard juga untuk ningkatin brand trust kita ya. Jadi kalau orang lihat di billboard, brand trust-nya akan naik biasanya. Kita juga ngelakuin seminar-seminar juga. Seminar yang dilakukan di kantor kita, ada di developer juga, property developer, di mana kita melakukan, bilang, kalau sewain apartemen di Citra Valio, kalau udah beli apartemennya, kita kerjasama nih sama mereka. Nanti bisa dapat income loh, gitu. Karena dia beli apartemen Mhm. biasanya nggak tahu mau ngapain kan, dikosongin lah jadi aset doang ya. Nah, itu salah satu pendekatan yang kita lakukan untuk getting owner, untuk pemilik-pemilik apartemen dapat awareness-nya. Itu dari situ pertama kali, itu salah satunya lah. Kerja sama developer, marketing, online marketing juga sangat-sangat penting, karena sekarang semuanya serba online. Lalu yang proses yang kedua, setelah udah dapat kontak-kontaknya atau interest dari pemilik apartemen, apa sih yang kita lakukan? Yang nomor 2 ini kita lakukan biasanya kita akan ada namanya account manager kita ya, untuk ada personal, bisa dibilang personal touch lah. Kita ngomong, kita dijelaskan, ada pro and cons-nya juga kalau seperti itu. Apa yang dilakukan sih kalau misalnya taruh di Travelio, mempersiapkan semuanya seperti itu. Akhirnya sih yang keduanya itu sih udah seperti biasa ya, udah standar lah ya. Itu account manager taking care of your account, habis itu making sure all the property are set up, seperti itu sih. Oke oke. Jadi memang ada trik-trik khusus juga ya, treatment-treatment, Ya intinya cukup berkomunikasi lah ya? komunikasi lah. Kalau nomor 1 mungkin Mhm. yang mau ditanya oleh Pak Steven mungkin tadi lebih fokus gimana cara dapat pemilik apartemennya ya. Saya bilang sih tadi bekerja dengan property developer, itu juga marketing dengan apartemen building juga bisa, referral juga bisa, marketing dengan offline dan online gitu. Oke oke. Jadi Steven udah kejawab ya pertanyaannya ya, udah mantep ya. Terus ada lagi nih Pak yang nanya, nih makin sore makin rame nih. Dari Gilang, kalau boleh sharing tips dalam melakukan marketing, hal-hal apa saja yang dipertimbangkan saat Travelio melakukan marketing campaign? Nah Hmm. ini mungkin dia nanya, kenapa brand ambassador-nya kemarin Ringo Agus Rahman. Ringo. Nah, Oke, kenapa oke. nih? Oke, boleh. Ya, eee, kalau tips dalam melakukan marketing kita juga masih belajar terus-terusan sih. Tapi kalau saya sih believer-nya adalah saya, tipe-tipe yang tim kita ya semua founder kita tipe-tipe yang lumayan, marketingnya straightforward gitu, nggak apa, nggak perlu mikir lah untuk melakukan untuk memberikan artinya Travelio tuh ke consumer apa. Banyak yang waktu dulu bilang, kita lumayan hard selling lah, kalau dulu sih saya sih lumayan seperti itu. Karena saya bilang kalau kita banyak ada 2 sih namanya, kalau hard selling kelihatannya terlalu ngejual, cuman di kita kemarin lumayan bagus sih seperti itu. Dan itu lumayan berjalan baik dengan Hmm. kita. Dulu pertama kali dapat feedback, iklannya terlalu terlalu frontal nih, terlalu ngejual rather than ada kayak brand-brandnya. Tapi itu actually good, it's working out pretty good for us gitu. Jadi kita masih lakukan itu. Jadi kita nggak macam-macam, nggak banyak branding-branding yang lebih kayak hidden message-nya nggak kelihatan gitu loh. Nah, kita langsung message-nya Hmm. kelihatan. Itu sih yang saya bilang message-nya harus clear di marketing. Kalau message-nya nggak clear, kadang-kadang saya ngelihat iklan-iklan di mobil, ini saya nggak tahu ini iklan apa, ya ada gambar orangnya, ada tulisannya, tapi nggak tahu itu perusahaan apa. Nggak clear gitu message-nya seperti apa. Nah, mending clear Hmm. message-nya to the point, itu yang saya bilang sangat-sangat penting. Lalu tadi pertanyaan kenapa Ringo Agus Rahman ya? Kemarin sih kita ngelihat Iya. uh, kenapa Ringo salah satunya itu uh, karena dia juga family kan. Target market kita adalah young family bisa dibilang seperti itu, yang lumayan modern, juga berkeluarga seperti itu. Jadi kita ngelihat tujuannya banyak yang tadi Kevin bilang ya, yang staycation, ada juga yang mau cari long term, yang muda, masih muda-muda gitu. Jadi emang kita ngelihat brand auranya atau personanya cocok lah dengan customer-customer kita yang
yang follow Ringo, yang message yang diberikan oleh Ringo itu lumayan cocok karena anaknya Ringo juga masih kecil ya, dan jadi keluarga muda lah itu yang kita ngelihat seperti itu. Tinggal di apartemen juga banyak kan tadinya keluarga muda seperti itu. Oke, oleh karena itu tadi pilihnya Ringo salah satunya. Personanya Reasonnya adalah lihat ya gitu. oke, jadi penting juga nih teman-teman kalau misalnya kita lagi mau invest pilih brand ambassador, message apa yang mau disampaikan? Ya benar ya Pak ya, Iya, kurang lebih seperti itu ya. iya, Dan orang benar. ini bisa nggak menyampaikan Oke. Halo? Tadi keputus ya sepertinya. Halo? 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 Halo Kevin, dengar nggak? Halo? Halo? Halo Pak, Halo? keputus ya Pak? Iya, tadi kayak Kevin yang putus ya. Kevin keputus ya. halo, halo. Iya, Saya diculik tadi. Kalau kita meeting online, saya sering diculik Pak, memang Pak. Oke. Iya. Oke. Jadi ya tadi pemilihan brand ambassador tuh juga harus dipilih sesuai dengan message apa yang mau kita sampaikan kepada audiens ya Pak, atau target market kita ya. Iya. Kurang lebih Kalau seperti itu saya ya Pak ya. forward. Oke, nah terus ada pertanyaan lagi nih. Kita ngomongin soal marketing kan banyak channel ya. Offline, online tuh banyak banget. Nah ini channel marketing mana nih yang bagus untuk Travelio dalam mengakuisisi pengguna baru? Nah, Oke. mungkin ada experience yang bisa di-sharing. Oke, untuk Travelio sih sebenarnya kemarin ini untuk renter ya saya assume ya. Karena Travelio ada dua nih, ada supply ada demand ya. Kalau ngomong owner ya tadi saya bilang paling efektif adalah personal approach, dari event-event, dari referral itu paling efektif. Tapi kalau untuk cari penyewa, kita sih so far ngelihat salah satu yang paling efektif adalah di Google ya. Google dimanapun juga masih sangat-sangat bagus. Ada dua nih, ada performance dan juga ada awareness ya. Kalau untuk performance paling bagus kemarin tetap masih di Google. Google Keyword itu masih sangat-sangat efektif buat kita. Karena banyak yang nyari sewa apartemen harian di A, sewa apartemen harian di B, atau sewa apartemen bulanan, atau kontrak apartemen di mana gitu. Itu sangat-sangat efektif, di mana kita langsung bid keywordnya, itu sangat-sangat efektif. Nah, lalu kalau untuk awareness Facebook, Instagram, Ads, itu sangat-sangat efektif juga, karena secara tidak langsung kita lagi browse story atau lagi browse apa, itu kan kadang-kadang suka ada ads tuh. Nah, itu sangat-sangat efektif untuk bikin awareness juga. Jadi it depends. Kalau untuk performance, kita ngelihat search engine, search engine lebih efektif. Kalau untuk awareness, social media bagus. Kalau compare to ATL ya, itu depend ya. Tapi kalau untuk menaikkan brand trust, ATL cukup bagus sih. Oh ya, saya lihat tuh Travelio kemarin di billboard ini, nah itu cukup naik confidence-nya lah, confidence levelnya ke penyewa tersebut atau customer tersebut. Nah itu jadi it depends, ada masing-masing kegunaannya. Jadi kalau ada kombinasi antara semuanya even better gitu saya rasa. Oke, karena saya juga sempat lihat juga sempat ramai ya Travelio tuh taruh iklan di mobil. Oh iya sempat. Sempat ramai sekali. Mungkin billboard saya hanya lihat sekali dua kali, tapi lebih banyak di mobil. Iya, mobil juga salah satu ATL ya benar. Keren banget. Terus ada pertanyaan lagi nih, ini spesial dari Pak nih. Mungkin apakah ada rencana expand ke tier city atau kota-kota yang bisa benar, itu it's a very good question. Kita kemarin sempat ada beberapa leads, beberapa potensi project untuk handle di tier city. Belum terrealisasi, cuman ada beberapa tadinya ada Batam kita juga sempat mikir, ada juga di Makassar. Cuman memang kan kita fokusnya kemarin masih apartemen ya, residential apartemen. Itu masih belum banyak di daerah-daerah tersebut. Batam sih lumayan. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang memang kita lagi lihat lah. Tapi it all depends on the situation, depend juga dengan bisa dibilang keadaan marketnya ya. Kalau mungkin sekarang lagi lebih lesu lah, cuman definitely. Oke. Berarti memang ada rencana untuk sana ya. Iya. Oke. Ada lagi dari
Egy Sandi, bagaimana Travelio membangun tim di awal perintisan? Ini awal-awal banget nih berarti Pak. Memorialize ditarik nih. Awal-awal bikin tim, mungkin suka dukanya apa. Iya. Sampai sekarang Pertama, mungkin. ini lumayan seru sih. Saya dulu waktu itu mulai pertama kali yang tadi saya sempat mention earlier, saya mulai pertama kali custom software ya, dimana bikin software dari inventory, property management system, software gudang, apapun itu kita bisa buatin lah gitu. Jadi dulu kita pas mulai ini hanya bunch of engineers doang, software engineer semua, bisa bilang belum ada tim marketingnya. Lalu saya ketemu co-founder, basically istri saya juga co-founder di sini. Jadi istri saya kebetulan ada satu partner lagi. Jadi kita bertiga kebetulan ketemu dari satu investor awal itu. Nah kebetulan kita bangun bareng-bareng. Nah jadi perjuangannya cukup berat lah awal-awal dan cukup seru juga. Karena kita mulai pertama kali saya juga nggak ada background di startup. Saya sempat dibantuin secara teknikal di startup teman saya dulunya lah, sempat bagiannya startup, tapi belum pernah turun langsung di startup industri. Jadi bisa dibilang ini yang pertama sih. Dan begitu banyak challenges lah. Akhirnya begitu juga banyak pivot yang kita lakukan kan, karena kita masih menyesuaikan dengan apa yang kita belum tahu, apa yang kita mau pelajarin lah. Dan timnya itu menyesuaikan. Jadi tadinya waktu kita mulai kita less than 15 orang atau cuma 10-12 orang. Sekarang kita udah over berapa ya? 300-400 orang sekarang. Lumayan lah. Udah naik banyak gitu. Jadi it's a very rewarding experience lah so far. Jadi membangun tim sangat-sangat tidak mudah karena semakin banyak timnya semakin susah ya untuk manage ya. Karena masing banyak culture yang berbeda-beda, banyak juga intrikasi-intrikasi yang muncul, performance yang berbeda-beda, semuanya lah. Jadi membangun tim itu emang dimulai dari awal lebih baik lah, apalagi kalau punya tim yang memang sudah dekat dari awal ya. Jadi kebetulan saya udah punya tim engineers yang sudah lama join dan bantu di project ini, lumayan seamless lah. Itu yang membuat produk launching di awal lumayan cepat. Biasanya startup kesusahan di awal itu mencari tim engineers karena lumayan kompetitif. Nah, tapi di kita kemarin itu kita nggak ada masalah itu karena kita mulainya semua dari engineers gitu. Oke. Jadi memang benar-benar harus put trust ke tim ya Pak ya. Kalau saya lihat CK-nya ya. Harus diskusi terbuka gitu, harus ngilangin ego gitu ya. Oke, keren banget tuh. Jadi bisa belajar banyak ya hari ini ya. Mulai dari story-nya, pivot-nya, kenapa harus pivot, melihat peluang yang pastinya harus pivot di sana, yang masih bisa make money juga. Sampai akhirnya juga dari tim yang kecil bisa jadi besar. Nah, itu banyak banget yang bisa dipelajarin di hari ini. Ada lagi nih Pak yang bertanya nih. Pak Henry, saat awal mulai validasi market, langkah-langkah apa untuk tahu bahwa konsep Travelio ini akan booming dari PT investor? Ini saya assume pertanyaannya untuk yang TPM ya, Travel Property Management ya, berarti ya. Langkah-langkah yang bulletproof sih nggak ada ya, yang pasti harus begini-begini sih nggak ada. Cuman yang kita harus lihat pertama kali itu market apa yang kita mau solve. Waktu saya buat bikin bikin Travelio Hotel yang pertama bisa tawar, itu saya masih naif lah bisa dibilang. Saya nggak menyelesaikan masalah yang ada. Nah jadi malah create something yang benar-benar nggak gitu berguna lah, bisa dibilang cuma harga doang lebih murah. Nah jadi pertama kali sebelum bikin startup lihat ada needs-nya nggak di market itu. Kalau ada needs-nya, kita menyelesaikan satu masalah, itu biasa jadi tanda validasi di awal gitu. Validasi market yang paling penting. Kalau kita bisa menyelesaikan, ada initial traction aja dia mau pakai, menyelesaikan masalah, itu berarti sangat-sangat bagus. Terus kalau bisa dipercaya investor, itu balik lagi ya. Itu saya rasa, apalagi kalau masih seed funding, ide hanyalah ide ya, atau paling penting itu nomor satu adalah foundernya sendiri saya rasa. Untuk investor bisa percaya pada founder, tunjukin kalau kita memang in it for the long run gitu, bukan cuma untuk short term aja. Itu saya rasa paling penting untuk bisa dipercaya investor. Tapi ya again, it all depends. Kalau udah ngomong series B, C, D ke depan ke atas, biasanya sih bisnis modelnya udah penting, nggak hanya foundernya aja. Karena kalau invest di founder nggak akan kemana-mana juga kalau bisnis modelnya juga nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau nomor satu di seed itu founder.
is the most important stuff. Is most important thing, factor yang dilihat oleh investor. Kalau untuk B, C, D ke seterusnya itu lebih ke bisnis model, traksi dan semua segala macamnya. Oke. Jadi makin mulai paham ya teman-teman gimana nih flow startup. Dan kita kan ngomongin tadi kan Asas Summit ini kan sebenarnya salah satu programnya adalah ada mentoring, Pak. Menurut Pak Henry sendiri, mentoring itu seberapa penting dalam growth Travelio sendiri? Apakah Pak Henry juga punya mentor tersendiri kah? Apakah termasuk dari investor itu sebagai mentor Pak Henry juga dalam membuat keputusan atau seperti apa, Pak? Perannya seberapa penting sih, Pak? Oke, saya rasa mentor itu penting, tapi again paling penting ya diri sendiri yang akan menyelesaikan, karena mentor biasanya mereka juga pasti sibuk. Di Travelio sendiri sih, yang bisa dibilang kita fokusnya kemarin adalah lebih bekerja bareng dengan investor ya. Investor kan mempercayakan, kita juga mencari feedback dari mereka, apa nih yang kita perlu lakukan di Travelio, apa sih input-input dari mereka, kita mau launching produk, kita mau lihat apa, validasi. Mereka bukan validasi sih sebenarnya, tapi mereka lebih seperti apa, penyemangat juga ya, bisa dibilang kayak kasih arahan guidance juga, karena mereka sudah banyak invest di beberapa investor, company, akhirnya mereka pun sudah punya pengalaman. Investor, mentor paling berharga buat saya adalah pengalaman sebenarnya. Mentor paling berharga itu pengalaman nomor 1. Tadinya bikin Travelio pivot gagal ya itu. Kalau mentor-mentor secara individu yang bantu kita juga banyak lah. Tapi again paling penting adalah pengalaman. Itu nomor 1. Karena tadinya yang nggak tahu apa-apa jadi tahu kan. Gitu. Itu yang saya rasa penting untuk dibawa sampai ke kapanpun juga gitu. Itu sih. Seperti itu. Terus nomor 2, ada juga namanya ada debt ya, venture debt gitu. Cuma saya nggak terlalu saranin sih, itu pribadi aja, opsi orang beda-beda ya. Karena managing finance itu cukup susah ya, kadang kalau kita nggak tahu tiba-tiba dapat duit debt, kesannya besar, terpakainya salah gitu. Akhirnya kita nggak bisa balikin, akhirnya gawat gitu kan. Karena venture debt itu kan debt sebenarnya, bukan share ya, yang ultimate equity ya. Iya, bukan equity harusnya yang akan dibayar balik. Dan itu sangat mengerikan, apalagi biasa startup biasanya kontrol finance-nya masih rendah ya, karena maunya cepat, ABC mau tembak aja, nah itu bisa kacau tuh kayak gitu. Jadi it depends sih. Venture debt is one thing juga, atau mungkin kalau masih ini untuk startup lain ya, mungkin nggak di Travelio. Waktu itu kita mulai banyak banget yang dari keluarga kan, mulai pertama kali nggak dari VC tapi dari keluarga dulu, itu juga bisa jadi opsi. Gitu. Oke, pinjaman keluarga lah ya istilahnya. Keluarga, teman gitu, iya biasa kayak gitu. Even Jeff Bezos, saya pernah ketemu salah satu investor, tantenya yang nggak salah atau antinya dia lah. Dia invest di Jeff Bezos punya. Jadi antinya Jeff Bezos Amazon.com ya. Jadi dia pinjemin Jeff Bezos uang 100.000 dulu nggak salah atau berapa. Akhirnya 100.000-nya itu. 100.000 dolar. Tapi itu dulu, itu zaman dulu sebelum Jeff Bezos. Iya dia pinjemin, tapi itu dia pinjaman keluarga. Even Amazon sendiri dia pinjaman keluarga. Google juga sama kan, friends and families duit sendiri ya. Jadi it depends on the stage. Kalau Travelio sih, tapi kemarin kebetulan kita basis investor aja. Beda-beda lah. Wah keren ya Pak ya. Kalau lihat tantangannya sekarang ini di industri ini, ada nggak sih yang head to head sama Travelio Pak? Sebenarnya sih di Travelio ini banyak sih sebenarnya investor ya. Kompetitor banyak sih, karena secara tidak langsung dan langsung tuh banyak yang sewa harian, bulanan, tahunan, mingguan sekaligus semua belum ada. Cuman kalau yang tahunan doang juga ada, yang bulanan aja juga ada, yang co-living juga banyak, udah banyak sih sekarang ya, ada 5-6 orang. Waktu saya mulai sih belum ada satupun, tapi fast forward 3 tahun udah ada lebih dari 5 kali ya. Barrier of entry-nya lumayan cepet ya buat 3 tahun. Untuk mulai sih gampang buat mulai, tapi untuk get to the scale yang tadi saya sempat mention di presentasi saya, itu nggak gampang-gampang banget, karena supply-nya kita try to make it eksklusif kan. Supply di Travelio nggak bisa diambil oleh kompetitor lain. Apalagi kalau kita udah punya ribuan ya, udah lumayan masif kan. Jadi agak susah buat kompetitor masuk. Nah, tapi kompetitor selalu ada aja, karena bisnis model apapun bisa ditiru lah ya. Nggak ada yang nggak bisa ditiru lah. Semua bisa ditiru. Yang bisa dibilang scale-nya yang susah ditiru, bisa dibilang. Oke. Ya kan, kalau udah reach scale. Eksklusivitas itu kelihatannya cukup lumayan ya buat lock in customer-nya, jadi nggak pindah ke kompetitor ya.
Iya, Itu juga lebih susah lah, heeh, lebih susah, jadi mereka pun lebih mikir. Karena kompetitor yang provide harian, bulanan, tahunan juga nggak ada semuanya. Cuman ada mmm, yang provide bulanan doang atau tahunan doang. Kalau tahunan ya agent ya, atau yang mmm. provide harian. Harian aja nggak ada kayaknya, nggak banyak kalau harian, nggak terlalu Kalau banyak. kalau kayak yang saya lihat ini bisnis modelnya mirip, against Airbnb kan bisa juga ya, boleh dibilang ya? Ya bisa dibilang Airbnb itu komplementari kita sih ya. Kita juga Oh, jual, properti bukan jual, sewakan apartemen-apartemen yang sewa harian kita di Airbnb juga, gitu. oh itu sebagai revenue channel-nya ya berarti ya? Yes, ya revenue channel bener, Oke, berarti memang Travelio itu masukin ke Airbnb, apakah kayak Agoda atau kayak Booking.com juga masuk? masuk juga, kita juga masuk juga. Tapi itu untuk harian semua ya, tapi kalau untuk tahunan, bulanan sih di kita doang. Karena Oh, belum ada platform lain yang provide bulanan aja sih, kalau OTA ya. alasannya apa, Pak? Kenapa cuman nggak ada yang banyak di bulanan ya? Maksud saya bukannya bulanan menarik gitu? Menarik sebenarnya, cuman bisnis modelnya berbeda arahnya sebenarnya. Buat mereka itu Oh, fokusnya travel. Kalau travel itu kan jarang yang mau stay sebulanan, itu udah masuknya ke real estate bisnis. oh, ya Jadi ya ya. mereka kombinasi travel, pariwisata versus real estate itu dua area yang berbeda. Tapi kalau kita angle-nya kebetulan kita udah semi real estate juga gitu, jadi kita masuknya gampang. Kalau buat mereka mungkin itu jadi kayak ranah baru lah. Oke, teman-teman, buat Kevin lagi kelihatan ada kesulitan untuk masuk lagi, saya replace right on time. Oke, wah, Pak Henry mau minum dulu nih, Pak. Dari tadi hebat sekali nih, jawabin pertanyaan dulu nih, Pak. Tadi udah minum dikit nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, Pak, santai. Oke, Oke, lanjut aja nggak apa-apa. seru. Ini pengen belajar nih, Pak, banyak. Saya aja juga pengen belajar, tahu banget. Nah, Thank you, kira-kira thank Pak, you. kalau lihat Travelio sekarang, seberapa pentingnya waktu udah di stage, berarti kan sekarang seri B ya, kalau nggak salah Bapak bilang ya? Kita series B terakhir. Series B, dan itu seberapa pentingnya laporan keuangan Pak, waktu Bapak moving to seri A? Katanya kalau saya dengar sekarang laporan keuangan itu bahkan perlu auditing public accounting ya, kalau nggak salah ya? Iya, kita udah pakai dari ini mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Ini Hmm. kebetulan cukup unik di kita. Kita investor pertama kita adalah Surya Semesta Internusa Tbk. Jadi perusahaan Oh, publik. oke. Jadi dari Bukan. awal mulai kita udah ada public accountant dari pertama Hmm. mulai sampai sekarang. Jadi begitu belum ada revenue pun setahun pertama juga udah ada gitu kita. Juga udah dimulai. Hmm. Tapi seberapa penting? Saya rasa sangat penting sih sebenarnya. Karena bukan juga sebagai formalitas, tapi sebagai dibentuk disiplin juga ya, karena banyak yang tadi saya bilang, startup kontrol finance-nya biasanya lumayan tembak-tembakan gitu. Iya, berantakan biasanya. Wajar lah, karena mau cepat, masih kurang orang dan mau move cepat ya biasanya itu jadi hal yang terakhir dilihat, overlook lah. Masalah pajak segala semua biasanya paling terakhir. Nah, tapi di kita kebetulan kita dapat guidance dari investor awal, jadi kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Meskipun kita juga masih banyak banget PR-nya lah. Tapi saya rasa sangat-sangat penting ya untuk itu, dan untuk kalau di funding ini apalagi udah series B and above makin ketat ya. Mungkin di seed nggak ada yang ngecek-ngecek begitu. Di series A juga masih belum terlalu. Di series A sudah mulai. Series B mah udah definitely harus ada accountant yang kita harus kasih laporan auditednya tiap tahun baik kapan sudah ada. Itu sangat penting apalagi udah going forward, apalagi ntar mau IPO ya udah obviously lah ya. Itu jadi it's important to get it right from the start sih sebenarnya gitu. Tapi memang it's not easy karena kita juga masih belajar banyak hal yang kita masih mau make sure we are doing the right thing juga. Oke. Berarti memang benar-benar perannya ketransparansi keuangan itu dibutuhin banget di dalam industri funding ya Pak ya? Iya, banyak sih investor yang nggak peduli sebenarnya, apalagi kalau masih di awal-awal sebenarnya. Cuman saya ngelihat itu juga balik lagi ke integritas karyawannya sendiri ya. Maksudnya perusahaannya sendiri dan foundernya juga ya. Kalau misalnya kita nggak transparan juga kan nggak bagus untuk namanya foundernya, untuk perusahaannya sendiri juga nggak baik. Goalnya apa gitu? Kalau goal ini for the long run ya kita make sure everything benar gitu. Nggak ada gunanya lah kita nggak transparan dengan investor. Oke, luar biasa. Nah, menurut Bapak sendiri berapa key point of decision-nya nih? Jadi misalnya gini, investor ketika melihat produk kita bagus atau layanan kita bagus, tapi laporan keuangan kita masih berantakan. Apakah kira-kira investor mau nggak masuk ke bisnis kita?
Ini depends on the stage, tapi generally sih kalau memang traksi bagus, foundernya kelihatannya benar, cuman kalau masih berantakan masalah keuangannya nggak masalah sih. Biasanya mereka akan install CFO atau akan install finance guy di perusahaan itu. Tapi sih overall nggak masalah sih biasanya. Tergantung stage-nya, apalagi kalau masih seed funding ya. Malah kadang-kadang PT-nya belum jadi pun juga bisa invest gitu. Jadi masih oke. Jadi saya rasa sih nggak masalah, tergantung stage-nya. Tapi kalau udah getting bigger, apalagi kita mau attract korporasi besar, yang udah series CD, terus berantakan banget, biasanya mereka nggak mau ya, karena mereka udah ada corporate standard juga untuk invest seperti apa gitu kan. Nggak mau berantakan biasanya. Tapi kalau masih awal, generally itu fixable dan bisa dibenerin lah intinya gitu. Oke, siap-siap. Luar biasa. Nah, teman-teman yang tadi belajar dari industrinya ini, Travelio juga punya banyak pivot-pivot menarik ya, Pak. Nah, rencananya akan nambah revenue stream juga nggak, Pak? Dengan adanya kejadian COVID ini kan katanya recovery rate-nya industri perhotelan kan akan sekitar 1-2 tahun nih ya, secara statistik dan perhitungan projection. Nah, kira-kira akan punya revenue stream baru atau ada move-move baru atau mungkin bikin sub-brand atau model bisnis baru atau gimana nih, Pak? Kita ada beberapa ide ya. Yang kita jalanin sih tadi Travelio Mart sempat kita jalanin juga. Itu udah jalan. Terus yang kedua yang kita mau jalanin lagi adalah tadi saya sempat mention itu kita mau masuk ke 360, nggak hanya di sewa menyewa aja, tapi kita juga fokus masuk ke jual beli juga. Itu salah satu yang kita mau masuk juga sih. Meskipun itu masih dalam plan lah, belum dijalanin sekarang. Tapi itu salah satu arah ke depannya lah untuk kita mau masuk ke sana. Oke, siap-siap. Wah, luar biasa. Pak, boleh nggak ada Pak? Ini sebelum kita udah mau tinggal sekitar 10 menitan, ya. Kasih dong tips-tips buat teman-teman nih yang baru mulai startup, kira-kira cari funding itu gimana pertama kali, dengan pengetahuannya Pak Hendry yang udah di stage seperti sekarang kan, sebagai seorang startup dan juga kerjasama dengan investor, cari funding tuh sarannya seperti apa sih? Dan bagaimana sih kira-kira proses yang harus teman-teman lewatin gitulah. Oke. Pertama kali ya, kalau pertama kali dari seed berarti ya, dari seed ini pertama kali make sure ide itu it's worth nothing lah sebenarnya. Ide hari ini bisa mikirin ide, besok udah ada yang buat, itu selalu ungkapan yang sering kita dengar kan. Nah jadi make sure, tapi nomor satu harus dipikir adalah yang kita mau buat itu menyelesaikan masalah nggak, itu tips saya nomor satu. Karena dulu yang saya buat pertama kali Travelio yang versi 1 itu nggak menyelesaikan masalah, cuma buat masalah yang nggak ada doang sebenarnya. Jadi nggak terlalu penting-penting banget, makanya perlu pivot. Pernah lihat tuh kayak waktu itu yang awal. Iya, saya bisa tahu. Jadi nggak terlalu penting lah, jadi nggak jalan. Biasanya itu akan down dengan sendirinya biasanya. Itu nomor satu. Kita nyelesain masalah nggak? Kalau memang nyelesain masalah, biasanya traksinya akan lebih baik biasanya. Nggak selalu ya, tapi most likely itu nomor satu paling penting. Terus nomor dua, kita juga harus confident terhadap investor ya. Biar investor juga bisa lihat sama kita. Yang penting kita orang yang penuh integritas lah. Integritas itu nomor satu. Karena investor kenal kita juga enggak kan. Tahu kita cuma secara profesional saja. Jadi mereka mau taruh uang yang jumlahnya bisa dibilang nggak sedikit ya kalau kita mau buat perusahaan. Jadi lumayan. Itu kita apalagi selain kita yang bisa percaya. Jadi bisa buat diri kita dipercaya dan juga melakukan hal yang bisa buat kita dipercaya gitu. Jangan melakukan the other way around. Itu nomor 1, 2. Terus nomor 3, kalau bisa ada background technical juga even better sih. Even better kalau misalnya technical background juga bagus. Biasanya orang suka kesusahan cari, soal orang bisa startup tuh identik dengan IT, dengan IT, dengan coding. Padahal startup itu general banget sih sebenarnya. Startup tuh nggak harus online sebenarnya kan. Startup tuh nggak harus macam-macam gitu. Tapi banyak yang online. Tapi kalau punya technical skill itu juga good karena in the end sekarang teknologi itu akan membantu gitu. Nggak harus bisa coding tapi kurang lebih mengerti tentang bisa dibilang industrinya itself lah. Startup itu identik dengan itu. Kalau kita bisa ngerti kurang lebih di situnya itu lumayan. Terus yang keempat, kalau kita baca-baca sering perluas network kita juga sih, knowledge kita, bukan network lah. Network juga obviously penting, knowledge misalnya baca-baca TechCrunch, Tech Indonesia atau berita-berita itu sangat penting. Kadang-kadang bisa membuka ide, di luar negeri sana ada yang bikin kayak gini. Gimana kalau itu bisa di-tweak? Itu cari validasi ide ya berarti ya, kita cari ide-ide terus kita cross check gitu ya.
Itu juga Tapi tadi bagus sih. menarik tuh Pak, buat network kan berarti kan dengan kondisi seperti PSBB gini masih mungkin nggak nih buat networking yang secara zaman dulu gitu kan nih, yang Iya. old normal gitu kan? Udah Saran agak kayak gitu. Iya, saya bilang sih lebih susah iya definitely, tapi apakah nggak mungkin Hmm. ya enggak sih, masih tetap mungkin. Cuman sekarang investor juga banyak yang menutup diri ya, malas ketemu kan lagi begini ya. Biasanya by email atau video call, maksudnya takut juga mereka kan. Jadi Masih punya worry-nya juga sama ya, karena human juga ya. iya, tapi apakah investasi masih berjalan? Masih banget kok kalau kita baca berita-berita di portal-portal tech juga masih banyak yang dapat funding. Karena di saat-saat lagi susah biasanya ya akan ada peluang-peluang bisnis yang di-overlook orang, itu jadi peluang biasanya kan. Nah, itu Hmm. yang memang masih berjalan lah. Tapi kalau untuk networking-nya sendiri, saya rasa ya sekarang referral aja, bisa call, bisa video call, bisa bayar referral lah. Karena juga jarang investor luar mau datang ke Indonesia, mungkin sekarang juga nggak bisa kan. Jadi lebih Betul. susah. Nah, jadi referral, video call, email, update-update mereka, itu juga salah satu yang bisa kita lakukan sih. Meskipun sedikit lebih. Oke, tadi saya sedikit miss, apakah ada, tadi sempat dibahas nggak ya Pak ya, maksudnya gini kan ketika kita lihat nih ada mall-mall melakukan standard practice yang baru dengan adanya COVID-19 kan, jadi ada social distancing, disinfectant, chamber, dan lain-lain. Nah, kalau Travelio kan bentuknya seperti membantu memanage properti orang nih, apakah juga udah ada prosedur baru untuk setiap pemilik apartemen dengan apartemen yang dikelola, apakah ada yang seperti itu Pak, Oh, dibantu oleh iya. Travelio? Tadi saya sempat share sedikit, di setiap ada unit yang ditinggalin sejak ada Covid kemarin, kita juga udah disinfect unitnya dengan disinfektan yang merek Bayer ya. Kita pakai yang lumayan ternama lah untuk make sure semuanya didisinfect setelah ditinggalin, itu kita make sure sih. Jadi kalau orang tinggal lagi ya udah disinfect gitu. Kita berusaha mengurangi itu dan pakai masker, semua protokol standar ya, kita udah lakukan itu sebelum terjadi PSBB juga sih. Kita mulai di Maret kemarin itu udah dimulai. Oh, oke, berarti memang sudah dilakukan dan hanya sebatas ya bersih aja gitu ya, kalau yang tempat lain kan Bersihin, ya. Terus habis itu kurangin kontak juga. Karena emang kita sebenarnya sudah online sih ya. Jadi kalau mau bayar apa semua segala sebenarnya tugasnya tamu, bisa bilang bukan tugasnya ya, bisa dibilang perannya tamu di sini hanya perlu datang ambil kunci terus udah langsung tinggal ke atas gitu. Nggak perlu ketemu orang kita lagi, sebenarnya begitu. Tapi kan masih banyak yang kadang-kadang bayarnya cash dalam bentuk depositnya gitu-gitu kan. Tapi semuanya udah bisa dilakukan online. Itu memang sudah dari awal. Jadi bisa dibilang udah touchless lah, sebenarnya sudah touchless. Tapi contactless juga sudah. Tapi ya itu tergantung dengan tamunya sendiri. Tapi di kita sendiri itu udah encourage seperti itu. Oke, luar biasa. Masih ada pertanyaan lagi karena kita sudah mau selesai untuk sesi kali ini. Sesi berikutnya ada Pak Chandra Firmanto dari Indogen juga ya. Buat teman-teman juga yang saya saranin untuk kalau ada pertanyaan bisa nanya sama Bro ada IG-nya nggak Bro? IG? Ada Instagram-nya. Ada sih, Harusli Instagramnya. Harusli. Oke, buat teman-teman pengen nanya lebih lanjut seperti apa, boleh ya Bro? Pada nanya Boleh. Jarang pakai IG sih, cuma ada lah. Ya, oke. nggak aktif-aktif Gimana banget. cara terbaik menghubungi Bro lah? Mungkin cara terbaik menghubungi Bro gimana? Ya mungkin IG aja ya, mungkin boleh lah IG, Harusli. Harusli Atau ya. Tapi di like dulu lah, Biar jadi influencer juga ya. Oke, gimana panitia? Saya sih lihat wah luar biasa nih, sebanyak pertanyaan sudah terjawab. Kalau dari saya pribadi luar biasa Pak. Thank you banget Pak for being on the event. Jangan kapok-kapok, kita pengen dengar lagi nih Pak. Ya. Masih. Thank you for having me juga. Thank you luar biasa Pak. Oke Pak. Thank you ya. Yuk, sama-sama. Makasih.